Baik, selamat sore Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa, rekan-rekan dosen, rekan-rekan netizen, rekan-rekan YouTuber yang pada kesempatan kali ini kita bertemu dalam acara diskusi asik ya, diskusi asik sambil ngabuburit menunggu waktu berbuka puasa. Baik Bapak Ibu, untuk menemani waktu Bapak Ibu ngabuburit ria ya, kita akan sedikit membahas mengenai sebuah presentasi yang beberapa hari lalu saya ikuti, yakni sebuah presentasi dari Institut Pertanian Bogor, Departemen Manajemen Bisnis. Menarik sekali. Kemarin saya mengikuti beberapa webinar begitu, pembelajaran yang dibuka untuk umum, dan saya mengikuti. Presenternya yaitu Pak Diki Indrawan dari School of Business IPB University. Pada kesempatan itu dibahas dengan begitu lugas ya dan akademis sekali mengenai COVID-19 ini, mengenai dampaknya terhadap bisnis di Indonesia. Jadi judulnya dia mengambil tema COVID-19 Implication for Business in Indonesia. Nah, saya akan mencoba untuk sharing ini materi dari Pak Diki Indrawan. Luar biasa materi kemarin sehingga saya tergerak untuk turut sharing informasi ini kepada rekan-rekan semua di sini. Baik, kita akan mulai dengan jargon atau sebuah slogan ya. Indonesia business is driven by human mobility. Nah, apa ini artinya? Arti dari kata ini secara sekilas sebetulnya kalau kita melihat kondisi yang ada itu memang merepresentasikan pernyataan ini. Jadi memang bisnis saat ini kebanyakan rata-rata sudah menggunakan kendali jarak jauh ya, atau sudah menggunakan human mobility, atau bahasa kerennya sekarang remote working ya kalau di era pandemi seperti ini. Nah, human mobility ini lebih menitikberatkan kepada usability, accessibility, kemudian compliance, dan lain sebagainya. Aspek-aspek profesional yang mana di dalamnya menggunakan pendekatan teknologi. Ketika WFH diberlakukan, beberapa rekan-rekan saya yang kemudian bertanya, Pak Nedwin, apa sih workstation atau katakanlah dalam hal ini tool yang bisa dipakai nih untuk teman-teman melakukan pekerjaan dari rumah gitu ya. Nah, nanti akan saya share di sini dengan teman-teman semua. Health issue is the new game changer. Nah, ini. Jadi masalah isu memang satu perubahan situasi, pergeseran paradigma yang nyata menurut saya. Maka memang ada satu normalitas baru, ada satu kegiatan yang akan beralih begitu. Kalau dulu komoditi-komoditi yang non primer itu sangat laku ya. Sekarang yang sangat seperti alat-alat kecantikan misalnya ya kalau dulu. Sekarang yang sangat laku adalah alat-alat kesehatan. Ya misalkan atau obat-obat begitu ya, atau masker, ya perlindungan terhadap diri sendiri. Jadi orang diminta atau diarahkan untuk menjaga kesehatan diri sendiri secara mandiri begitu. Nah, kembali ke yang tadi mengenai human mobility, saya ingin sedikit sharing mungkin di sini tools apa sih yang bisa dipakai begitu ya. Mungkin di sini akan saya menampakkan contoh ini yang cukup menarik. Jadi saat ini booming sekali ini monday.com. Di sini Bapak Ibu bisa
apa namanya, bisa menggunakan tools ini untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kantor dari rumah. Jadi dia sudah banyak kerjasama nih, ada PayPal, Uber, eBay, Walmart, Costco, BBC, dan lain sebagainya ya. Nah, jadi seperti itu cara kerjanya. Kita bisa melakukan kustomisasi di dalam aplikasi ini, bisa melakukan analisa apa namanya, project management, menganalisa KPI, bisa menganalisa apa namanya, underperform kah atau sudah perform kah begitu pekerjaan unit yang kita pegang atau yang lainnya. Jadi Monday ini cukup terkenal, cuman memang sedikit apa namanya yang menjadi perhatian beberapa pengguna itu karena sedikit mahal begitu ya. Nah, ini ada pricing, kita akan coba lihat berapa price-nya. Nah, rata-rata di sini untuk basic sekitar $39 ya. Nah, ini standarnya, pro-nya sekian. Untuk enterprise bisa kontak sales person-nya. Tapi kita bisa menggunakan secara free apa namanya, sebagai trial ya. Ada juga aplikasinya di Google Play Store itu, tetapi di Google Play Store itu free sekali dan bisa dipakai beberapa user. Namun fiturnya terbatas gitu ya. Fiturnya tidak seperti yang enterprise atau yang pro. Kemudian yang berikutnya adalah Trello ya. Yang berikutnya ini mungkin bisa dipakai, ini sebetulnya project management atau Kanban, task planning semacam itu, tetapi bisa digunakan juga sebagai workstation rekan-rekan semua. Jadi tim task seperti ini kita bisa mengatur apa yang harus dikerjakan, kemudian mengatur webinar, mengatur email newsletternya, apa yang sudah dilakukan gitu ya, publish podcast, melakukan peluncuran website dan seterusnya, melakukan client meeting dan seterusnya. Jadi seperti ini kira-kira Trello ya. Kemudian yang berikutnya yang saya ingin sampaikan, ada yang terakhir yang saya rekomendasikan, sebetulnya ada banyak sekali, ada Slack dan lain sebagainya, tapi saya lebih cenderung 3 ini. Jadi selain Monday, Trello, sama yang terakhir ini adalah Microsoft Teams ya. Let's see here, wait. Ya. Jadi Microsoft Teams ini cukup terkenal sekali ya. Wait, ya. Seperti ini kira-kira. Ada versi mobile-nya, ada versi desktop atau PC, dan ada versi laptop ya atau notebook. Jadi bisa dipakai di beberapa ini. Nah, ini kira-kira demonya. Ya, jadi Anda bisa menambahkan tim nanti di sini apa ya, bisa add tim gitu misalkan. Kemudian within a team you can create multiple channels ya. Jadi kanalnya atau channelnya nanti bisa dibuat di sini. Nah, ini bisa menambahkan orang sepanjang orang itu sudah memiliki tim Anda mungkin atau anak buah Anda sudah memiliki akun di sini. Gitu. Bisa menambahkan dokumen, desain, PPT dan lain sebagainya. Kita juga bisa mulai chat ya, seperti ini di sebelah sini dan lain sebagainya. Ya, itu kira-kira sini ada files dan lain sebagainya. Oke. Begitu Bapak Ibu. Kemudian ada juga yang bertanya ke saya, Pak bisa nggak menggunakan aplikasi tersebut untuk video conference ya? Bisa ya, di sini kita bisa menggunakan video conference MS Teams ini, kita bisa melakukan panggilan untuk beberapa orang.
Kemudian Zoom kalau mungkin ada yang sedikit khawatir mengenai keamanan, walaupun sebetulnya tidak masalah ya menggunakan Zoom juga. Tapi kalau Anda mungkin ingin mencoba yang lain, itu bisa menggunakan Jitsi begitu ya. Jitsi ini eh, bisa didapatkan juga di desktop, kemudian aplikasi di handphone dan lain sebagainya. Ya ini Jitsi, ini tidak makan kuota banyak sepanjang dia bisa diatur ya. Untuk video, audio ini bisa diatur di sini. Jadi Anda bisa Jitsi on mobile, Jitsi for Slack ya, dan lain sebagainya. Oke, begitu mungkin kita lanjutkan. Ya, jadi memang Indonesia business is driven by human mobility saat ini. Sebelumnya memang sudah ramai ada e-commerce, e-business dan lain sebagainya. Namun saya pikir saat ini adalah saat dimana peluang bisnis go digital atau goes digital itu mulai dikembangkan atau diwacanakan secara signifikan begitu. Nah, hal berikutnya memang health issue ya. Health issue ini memang mengubah semuanya. Jadi corona virus disease 19 ini untuk mencegah penularannya kita harus PSBB atau physical distancing ya istilahnya. Nah ini COVID death toll compared to other pandemics dengan pandemi yang lain. Ini di sebelah kiri Bapak Ibu bisa melihat ada smallpox, Black Death, ini istilah-istilah pandemik yang terjadi waktu itu dan ini tahunnya. Ini jumlah yang meninggal, tempat sebarannya. Jadi ada smallpox, Black Death, Spanish flu, HIV, kolera, Asian flu dan seterusnya. Lalu H3N2 ini swine flu, COVID-19, Ebola, MERS, SARS saat ini kita berada di angka 147.632. Jadi itu yang betul-betul menjadi perhatian kita ya karena jumlah korban jiwa yang cukup lumayan walaupun dibandingkan dengan yang lainnya kita sebetulnya masih di bawah ya. Jadi untuk H1N1 itu yang luar biasa. Smallpox ini ya luar biasa. Dan juga yang cukup banyak ini yang kolera ini ya tahun 99 sampai 1923. Oke. Namun tetap semangat ya Bapak Ibu walaupun di tengah suasana yang seperti ini. Jadi ini yang salah satu dari kondisi VUCA yaitu uncertainty. Volatility, uncertainty, complexity, ambiguity ya ini salah satu aspeknya yaitu uncertainty. Nah, ternyata dari grafiknya bisa kita lihat di sini SARS ini yang paling besar ya. Jadi dia tempatnya ada di sini tahun 2002. Total count of uncertainty surrounding pandemics ya dia di angka 6. Tingkat ketidakjelasan atau sulitnya untuk dikontrol waktu itu adalah SARS. Baik. Dan memang ini kita yang tertinggi di sebelah sini COVID-19 2020 ini tingkat ketidakjelasannya istilahnya atau the probability of uncertainty-nya itu 14 di sini. 14% ya. Kita tinggi memang sehingga mau tidak mau gitu tadi human mobility dan remote working memang menjadi satu-satunya solusi saat ini untuk tetap bisa melanjutkan kegiatan kita. Oke, ya ini sedikit mengenai policy. Jadi dari mulai bulan Maret ya 2020 hingga nanti Maret 2021 ya prediksinya. Di sebelah sini ada tulisan critical care beds occupied per 100,000 people.
Ini no suppression. Ini masih bisa eh, masih ada kontrol yang mungkin bisa dilakukan. Tapi kemudian di sebelah sini, isolating infected cases and quarantining family members at home in addition to general social distancing. Sudah wajib harus melakukan isolasi. Closing schools and universities, isolating cases and general social distancing ya di sebelah sini. Jadi mulai melakukan penutupan, karantina, isolasi itu di sebelah sini. Bapak Ibu. Saya tidak akan berbicara banyak mengenai ini, tetapi hanya akan menyinggung sedikit ya mengenai apa yang akan berdampak kepada bisnis di negara kita, Indonesia. Jadi di sini dangerously once again for the third time, untuk ketiga kalinya bahwa Indonesia faces a critical inflection point. Indonesia akan mengalami titik infleksi ya atau ketidakpastian dalam ekonomi. Nah, di sini dijelaskan bahwa dulu kita sudah pernah terjadi krisis ya, yakni pada tahun 97-98 yang merupakan bagian dari ASEAN Financial Crisis. Kemudian di sini simptomsnya atau gejala terjadinya krisis adalah adanya currency crisis, kemudian demand shock, indebted companies, semi-global, mostly in Asia. Jadi banyak yang krisis ya perbankan waktu itu. Kemudian ada perusahaan-perusahaan yang terjerat hutang besar, ya, jadi terjadi finansial di sini. Selain itu mungkin menurut saya karena adanya peralihan dari Orde Baru ke Orde Reformasi mungkin ya, kalau di dalam negeri. Kemudian Global Financial Crisis, di sini tahun 2008, Financial Banking Crisis, kemudian yang paling terdampak itu corporates dan banks, ya. Lalu Global Crisis 1.0. Pertama, krisis in US, di Amerika dan Eropa, di seluruh Asia juga. Dan saat ini 2020, COVID-19 crisis, supply and demand shock, financial shock, shock semua, terkejut semua ya. Manajemen operasi terkejut, manajemen perbankan, keuangan, fintech, e-commerce semuanya terkejut, terdampak sekali. Di private sector UMKM ini, small micro enterprise business, formal and informal business, semuanya kena. Ini yang disebut dengan global crisis 2.0 all over the world, seluruh dunia. Baik, berikutnya, what does business look like after pandemic? Setelah pandemi ini akan seperti apa, gitu kan? Maka kita bisa melihat skema ini. Problem yang terkoneksi satu sama lain, yaitu expected short-term impact. Jadi dampak yang sebetulnya kita harapkan sebentar saja terjadinya, tapi prediksi menyebutkan mungkin ada beberapa bulan ke depan begitu yang harus mengarah ke new normal ya. Jadi kita ikuti saja. Kemudian yang kedua, dia berkoneksi pada home isolation atau social distancing. Kemudian less spending, pengeluaran mulai berkurang. Export import halted, mulai terkendala, eksim dunia penjualan ya, perdagangan internasional. Kemudian economic disruption atau gejala adanya gangguan ekonomi. Nah, sementara yang expected long term impact ini atau mungkin impact yang akan atau dampak yang dalam waktu panjang ya, itu bisa saja tidak ada obat, no vaccine. Walaupun kita tahu saat ini setidaknya sudah ada 4 ya. Dari Amerika sendiri sudah mengajukan remdesivir, kemudian dari China sendiri sudah mengajukan atau merekomendasikan hydroxychloroquine atau something like that. Di Indonesia sendiri ada plasma yang disampaikan oleh Dr. Monica kemarin waktu itu sudah mengajukan metode plasma darah. Kemudian Menteri Pertanian kita sudah mengajukan juga ada obat herbal dari eukaliptus ya. Semoga semuanya akan segera membaik dan bisa menjadi kesembuhan untuk kita semua. Berikutnya ada more virus transmission di sini. Bisa saja ada kemungkinan transmisi virus ya. Sehingga harus ada lebih ketat lagi atau isolasi yang lebih ketat lagi.
dan bisa berdampak pada the end of globalization. Ya, ini sedikit berbahaya. Kita akan bahas di pertemuan yang mungkin yang lebih tentang itu di kemudian hari, di lain waktu mungkin. Nah, kemudian what does business look like after pandemic? Intermittent social distancing may be needed through 2022 to manage COVID-19. Nah, dari review Harvard ya. Jadi if there is no vaccine, tidak ada no cure juga, second wave disease seasonality atau musiman ya penyakitnya, ini akan membawa ke uncertainty. Lalu terjadinya business response. Apa yang terjadi kepada dunia bisnis? Seorang rekan YouTuber yang juga seorang CEO ya dari Linkwatrip itu dia tinggal di Silicon Valley dan beberapa waktu lalu menyampaikan juga Silicon Valley sebagai salah satu kota di dunia, di Amerika, yang merupakan salah satu dari 3 kota terbesar di dunia, itu gudangnya para startup besar ya, seperti Google, Facebook, Apple, itu pun terdampak semuanya. Kantor-kantornya tutup, semuanya bekerja dari rumah. Nah, itu membuat saya sedikit lega bahwa memang semuanya memang ini seragam semua. Yang terjadi ini ragamnya sama gitu. Sehingga ada hal yang memang perlu kita persiapkan setelah ini. Ya, ini tentang new normal scenario. Mungkin ada sedikit teknis nih. Nah, baik Bapak Ibu, kita melihat di sini ada new normal scenario. Apa ini? Ini adalah skenario kenormalan yang baru atau normalitas yang baru. Di tengah uncertainty, after pandemic. Sekali lagi, after the pandemic. Jadi di sini kita bisa melihat COVID-19 is ended in 2020, yaitu prediksinya. Kalau yes gitu, maka ada business recovery, first new normal. Tapi if no, kalau enggak, jadi di sini kalau misalkan enggak, berarti adanya no travel restriction and trade war. Jadi kalau no, adanya pembatasan traveling dan perang dagang. Benar-benar ini akan sangat berbahaya. Dan kalau trade war terjadi lagi, yes, misalkan, maka adanya short term recession, ada resesi keuangan lagi, ada kemunduran ekonomi lagi, second new normal. Kalau tidak terjadi, maka ada long term recession, itu third new normal, dan ini menjadi worst case scenario. Ya, jadi saya pikir baik itu short term ataupun long term sama berbahayanya ya. Deglobalization, inward looking, reshoring, protectionist. Di sini adanya negative demand, permintaan yang negatif, negative supply, persediaan yang negatif, kemudian defisit, ada cash dan hyperinflation. Ini sangat saya nggak bisa membayangkan. Itu semua adalah skenario terburuk. Nah, restriction impact on business sector ada 3 kriteria. Kriteria pertama adalah yang high, kriteria kedua ada yang medium, yang ketiga ada yang low. Yang high biasanya akan terdampak pada cluster-cluster ini. Jadi tourism, kemudian transportation, property cluster seperti yang Anda bisa baca di sini. Kemudian manufacture cluster, tekstil, plastik, dan seterusnya. Sedikit terdampak. Lalu yang medium, yang high tadi itu pendapatan akan berkurang sampai lebih dari 30%, dan ini cukup berbahaya ya, apalagi yang bisnis besar. Sementara yang medium, pendapatan akan berkurang antara 10 sampai 30%. Kemungkinan dari prediksi yang dilakukan oleh tim dari IPB ini, mungkin komoditi klasternya ada di area ini,
ada plantation, fisheries, ya. Jadi akan cukup terdampak yang medium. Kemudian commerce cluster seperti trade, marketplace, distribution, mining cluster, metal, mineral, others mungkin multi-finance, automotive termasuk fintech mungkin di sini. Kemudian yang low, pendapatan kurang dari 10%. Ya, ada essential goods cluster, dari food distribution, kemudian health cluster, ada health equipment, pharmacy terdampak juga ternyata. Kemudian IT ya, ICT itu TIK ya, tadi teknologi informasi komunikasi. Termasuk e-commerce, hardware, IT platform, social media, others, energy, cigarette, packaging, semuanya akan cukup terdampak di sini. Saya pikir kita perlu memikirkan satu skenario untuk mengatasi kemungkinan ini. Restriction impact on business sector. Seperti yang tadi sudah dibahas, ada high, medium, dan low, maka kita harus mengatur apa yang disebut sebagai cash flow, yakni finance managementnya. Kita harus kemudian melakukan penyesuaian. Kita perlu melakukan adanya apa itu yang disebut sebagai restrukturisasi begitu. Efisiensi, penghematan. Seperti kata beberapa pakar, bahwasanya saat ini yang paling bagus, yang paling tepat adalah menyimpan begitu, bukan menghambur-hamburkan atau bukan pada expense-nya tapi pada savings atau depositnya. Nah, input management termasuk dia supply-nya gitu ya, operation management produksinya dan lain sebagainya, supply-nya, supply chain gitu ya, dan output-nya atau demand. Kita harus melihat hal tersebut sebagai satu kesatuan yang menjadi proyeksi ya, yang harus kita gunakan sebagai proyeksi kita untuk bisnis kita pasca pandemik ini. Berikutnya untuk finance manajemennya, kita perlu melakukan riset. Kalau betul-betul hype, kita harus melakukan riset atau pengaturan ulang kembali. Sementara kalau medium kita harus reform. Ini ilustrasi yang menunjukkan bahwa semua orang berpikir ya keras, dari mulai bawahan sampai atasan semua berpikir untuk melakukan 3 hal ini. Dan yang low adalah melakukan pengulangan proses bisnis kembali atau remedy. Jadi antara riset, reform, dan remedy. Ketiga ini menurut saya cukup penting untuk kita kendalikan dari saat ini. Makanya kita perlu melakukan proyeksi analisis keuangan, kemudian project management kita seperti apa nanti setelah ini. Apakah ada efisiensi pada produk, efisiensi pada operasi, efisiensi pada SDM, efisiensi kepada cost, baik itu variable cost ataupun fixed cost, dan asset management, wealth management, dan seterusnya. Apakah Anda akan kemudian tetap melakukan proses yang sama berulang kali dengan kondisi yang berbeda pasca pandemi? Saya rasa Anda perlu memikirkan ulang. Saya juga memiliki startup saya. Saya memiliki satu usaha yang menurut saya perlu penyesuaian juga. Yang biasanya kita lakukan secara fisikal, secara offline begitu, maka sekarang saya arahkan semua ke digital. Ya, saya rasa itu sedikit insight, sedikit sharing saja sih. Oke, berikutnya adalah output management. Lalu bagaimana ini output managementnya? Kita melihat di sebelah sini ada kriteria tinggi, medium, dan rendah. Sementara kita di sebelah sini melihat ada market demand, kemudian ada produknya. Kalau high, market demand-nya bagaimana? Kalau produk tetap dalam output management high, bagaimana? Kita harus membuat kembali. Kita harus create kembali. Kalau itu market demand dengan potensi impact yang tinggi. Kemudian produk kita harus melakukan dispro lagi. Kita harus mendesain semuanya kembali. Ya, imagination, kita menganalisa kemungkinan-kemungkinan. Kalau dulu biasanya kita harus jualan physical, berarti kita harus sekarang mengarahkan ke menggunakan internet marketing, menggunakan kanal-kanal distribusi, jalur-jalur penjualan di internet agar tercipta conversion. Jadi kita harus mempunyai konsep CTA yang kuat, yaitu call to action ya, sehingga ada perbedaan pemasaran.
juga berbeda, produksi juga berbeda, proses bisnis berbeda, transaksi pembayaran berbeda, dan lain sebagainya. Medium, kita harus reform dan melakukan desain kembali kalau medium, sementara kalau regain, repackage begitu, kita akan lakukan itu semua kalau berada di low. Ini tergantung pada proyeksi bisnis yang Anda lakukan saat ini. Nah, ini for example, market demand-nya ini recreation ya, kita membuat hands-free door openers seperti ini. Kemudian produknya reimagination. Jadi kita membuat seperti ini. Some door opening devices have already found their way to market, including the hygiene hook created by London-based designer Steve Brooks. Ya, seperti ini. Mungkin ini memiliki perbedaan dengan pembuka pintu, biasanya gagang pintu ya. Kemudian ada lagi Corona-proof dining in a greenhouse in Amsterdam. Jadi ini bentuk recreation ya, recreate lagi dan imagination lagi, membuat sebagai tempat makanan yang lebih private atau lebih aman seperti ini. Mediamatic in Amsterdam is looking forward, sedang mencari, and is looking to offer its guests plant-based dinners in their greenhouses on the Amsterdam Waterside, yaitu di sisi sungai lah ya, menarik itu greenhouse, konsep greenhouse untuk makanan. Kemudian antiviral coating. Jadi the science behind the shield. Jadi ini anti masker ya, semacam face mask begitu. Masker yang mana cukup mudah untuk digunakan ya. Other recent patents that could genuinely save lives include a snoot mask ya, masker ya, with an antiviral coating from Virostatic Shield. Jadi menggunakan jenis bahan yang sedikit lebih berbeda, lebih aman, lebih tebal mungkin. Nah, operation management ini yang penting menurut saya. Manajemen operasi, kita melihat apabila tinggi, maka SDM-nya harus ada pengendalian atau ada efisiensi ya, penghematan penggunaan SDM. Bisa juga di sini kita menggunakan mesin atau teknologi untuk mendukung penggantian manusia atau penggantian SDM itu. IT and system. Ya, kita harus melakukan riset. Mungkin banyak yang menggunakan model-model IT, struktur infrastruktur dan substruktur yang mahal. Kita bisa menggunakan yang lebih terjangkau di sini. Oke, berikutnya operation. Kita harus riset tuh kalau high. Sementara kalau desainnya kita harus reimagine dan rehabilitate untuk communication-nya. Medium, kalau dia medium maka dia harus restructure, reform, redesign, recover. Anda bisa lihat di situ. Dan low, reorganize, resolve, readjust, repackage, response, and relief. Memang kita tahu yang tidak mudah manajemen operasi itu karena proses bisnis yang sangat panjang prosesnya. Biasanya akan sedikit berdampak kepada supply, merchant, vendor, kepada pihak-pihak ketiga, kebijakan pemerintah dan seterusnya, dan kita harus melakukan apa yang disebut sebagai penyesuaian itu tadi, restrukturisasi. Saya pikir rekan-rekan semua sudah mencoba keras untuk memahami kondisi kita ya seperti ini. Jadi kita sama-sama sepakat bahwa change management adalah jawabannya. Jadi manajemen perubahan ini merupakan disrupsi yang sangat besar dan impact-nya luar biasa terhadap kita semua. Baik, ada beberapa mungkin contoh lain yang cukup kita lewati saja. Ya, seperti ini ya, baju-baju pramugari tidak akan sama lagi. Seperti ini. Asia New Uniform Design, ini yang ada di Filipina. Kemudian tempat duduk di airplane, bisa seperti itu. Berbeda modelnya. Nah, berikutnya adanya input management ya, input management atau supply atau persediaan bahannya. Dari high berarti harus reformat, medium berarti reorientation, low menjadi renegotiation ya.
seperti itu. Uh, Banyak yang bertanya ke saya, Pak, gimana ini? Saya mau mengatur pengiriman keluar kota tidak bisa. Saya harus bagaimana kepada klien, kepada customer kami, terutama yang B2B ya. Bisnis to bisnis itu yang saat ini menjadi perhatian banyak pengusaha. Memang karena mereka tidak bisa melakukan pengiriman, pembelian, dan lain sebagainya. Nah, di sini telah dijawab. Jika memang jika sampai dia di dampak yang high, maka dia harus melakukan reformat atau reformation. Reformation menyeluruh. Baik itu dengan vendornya, dengan pihak-pihak lain di luar perusahaan, konsultan, coach, dan kegiatan-kegiatan yang biasanya ada gitu ya. Kemudian untuk yang medium berarti harus ada melakukan reorientasi lagi. Pilihlah prioritas mana yang penting saat ini. Hal-hal apa yang perlu diprioritaskan menjadi very important, the most important, dan seterusnya. Kita perlu bikin skala prioritas, kita perlu membuat itu. Sehingga kita tahu berbasis pada orientasi itu, kita bisa tahu yang mana yang perlu penanganan serius, yang mana perlu penanganan cepat dan bisa tangguhkan begitu. Dan antara adanya low, kalau yang impact-nya low di bawah 10%, maka ya kita coba renegosiasi lagi, melakukan negosiasi ulang dengan customer-customer kita, vendor-vendor kita, user-user kita, klien-klien kita, dan seterusnya. Tentunya communication skill diperlukan di sini ya. Karena semua orang saat ini memang tidak menentu, termasuk pendapatan dan pengeluaran. Nah, conclusion-nya adalah maneuver uncertainty. Jadi business foresight, every business is a health business. Jadi pada dasarnya semua bisnis itu adalah bisnis yang sehat, bisnis yang bagus. Sehingga resolve current problem and drive the future. Marilah kita bersama-sama mencari solusi terhadap problem yang saat ini muncul dan kita hadapi masa depan bersama-sama. Ya, begitu. Pengennya ya begitu. Tapi kan tidak mudah. Tentunya semua butuh proses. Kemudian business adjustment ya, ini penyesuaian. Adjust to the needs of the people, customers, and suppliers ya. Navigating the financials and operational challenges. Hal ini sudah kita bahas dan mungkin sudah Bapak Ibu lihat di beberapa pendapat para ahli bahwa memang penyesuaian bisnis ini penting sekali. Melakukan penyesuaian dari kebutuhan orang-orang, kemudian customer, kemudian supplier, dan seterusnya. Lalu melakukan directing atau salah satu fungsi manajemen ya, directing atau melakukan navigasi, kontrol terhadap finance, keuangan, dan operasional. Nah, ini yang kadang kita lupa Bapak Ibu, responsible leadership. Kita masih tertutup ya dengan bawahan. Jadi sifat openness itu penting. Dalam hal ini GCG penting sekali. 5 pilar-pilar GCG itu ada transparent, kemudian fair, kemudian accountability, kemudian responsibility, kemudian integrity itu ya. Saya pikir Bapak Ibu sudah memahami dan pastinya Anda yang bergerak di bidang UMKM, di bidang pengembangan usaha sendiri, prinsip-prinsip seperti itu tanpa teori pun kita sebenarnya sudah memahami. Secara etika, kita pun tahu berbisnis yang positif dan yang negatif itu seperti apa. Sehingga dalam hal ini responsible leadership diarahkan kepada leading with compassion. Betul-betul memimpin dengan benar, betul-betul memimpin dengan sepenuh hati. Jadi caring for workforces and communities is more essential than ever. Jadi cukup kita ini menunjukkan empati kita, simpati kita terhadap bawahan, kemudian kepada pegawai karyawan-karyawan kita dan orang-orang ya, komunitas-komunitas itu betul-betul penting sekali. Seperti yang kita sering dengar ya dari para ahli ya, dari para pemuka agama, dari para sosiolog, teolog, psikolog dan lain sebagainya bahwa saat ini kita adalah saat yang tepat untuk mulai memberi, untuk mulai berbagi, untuk mulai sharing terhadap
siapapun. Sudah saatnya kita untuk melepaskan ego kepada selfishness ya. Kita harus mulai berlatih untuk merelakan, kemudian memberikan, dan mulai berbagi kepada siapapun yang berada di sekitar kita. Ya, saya rasa itu, saya tidak akan berlama-lama. Setelah ini Anda akan menunaikan sholat maghrib dan ibadah puasa ya, ini berbuka. Selamat berbuka puasa, semoga Bapak Ibu berkah ya, penuh berkah. Terima kasih sudah bergabung di channel ini. Thank you. Terima kasih sekali. Sukses terus Anda. Sehat selalu untuk Anda, penuh berkat selalu untuk Anda dan keluarga. Dan disukseskan bisnis dan usaha kita semua. Amin. Diskusi asik, ngabuburit asik sore ini saya tutup. Semoga COVID-19 segera musnah dari muka bumi ini dan kembali ke normalitas yang baik dan lebih baik lagi. Amin. Selamat sore. Sampai jumpa Ibu, Bapak Ibu. Dah.